Ini adalah airdrop yang teman-teman sering tanyakan ya. Dan ini aku mau kasih update, yaitu adalah Blockdeck dan yang satunya itu adalah Unique ya. Keduanya ini memang banyak sekali yang tanya di grupku. Cuman bukan itu saja guys. Nanti di akhir video aku akan kasih sebuah peluang baru ya. Menurutku ini cukup oke ya. Cuman tentunya teman-teman harus simak video ini sampai selesai, karena kalau enggak ya teman-teman nggak ngerti potensi cuannya tuh di mana. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Oke guys, langsung singkat saja ya guys. Di sini aku mau bahas dua airdrop yang kali ini banyak sekali yang nanya ya tentang update-nya seperti apa. Nah, kali ini aku mau bahas keduanya, yaitu Unique dan yang kedua adalah Blockdeck guys. Nah, cuman perlu diingat ya guys, di sini aku mau kasih disclaimer dulu, not financial advice, do your own research ya. Dan kali ini konten ini tuh bukan teman-teman untuk mempengaruhi atau mengajak teman-teman, melainkan di sini adalah pendapat pribadiku ya guys mengenai dua project ini. Karena keduanya ini juga aku ikutan, baik yang nambang maupun ikutan yang IDO atau presale-nya guys. Jadi aku main gratis dan juga main pakai modal. Jadi kalau memang ini nggak cuan ya, hitung-hitung ya rada abu juga nih, jadinya rungkat juga ya, meskipun aku terukur ya guys kayak gitu. Nah oke guys, jadi kita mau coba dulu bahas secara keseluruhan ya, ini pendapatku pribadi mengenai Unique ini guys. Oke guys, jadi gini ya guys, ini yang pertama adalah Unique. Jadi kita sempat pernah diinformasikan bahwasanya dia ya kayak tanda-tanda listing ya, bilangnya sih FD Point airdrop campaign akan ditutup, artinya ya kita nambang FD Point itu ditutup. Nah kita sempat seneng nih guys, cuman ya setelah berjalannya waktu ternyata dia itu cuman meluncurkan namanya adalah Unique Network guys. Nah di sini dia sudah bilang ya final review in progress, jadi dia kasih tahu bahwasanya Unique Network sudah mau live. Kita pikir live itu artinya ya sudah bisa jalan guys, artinya airdropnya sudah siap dibagikan dari FD Point. Nah cuman ternyata setelah kita telusuri lebih jauh guys, ya ternyata kita kayak kena prank nih guys di Unique ya. Teman-teman di sini bisa diperhatikan. Di sini ternyata dia meluncurkan sebuah aplikasi baru yang dia bilang sih berjalan di Unique Network ya. Jadi di sini kita diminta untuk ngetes, dan sebenarnya ini ya FD Point kita itu memang dikonversi guys. Karena kalau airdrop seperti itu, cuman dikonversinya itu menjadi sebuah token baru namanya FC guys. Nah, Freedom Coin kayak gitu. Dan ternyata si Freedom Coin itu berbeda dengan si token Unique sendiri, yaitu tokennya UN guys. Nah jadi aku kemarin ikut nambang yang FD yang juga terkonversi menjadi FC, tapi juga aku ikutan IDO dengan membeli token UN. Nah ini teman-teman berpikir setelah ini udah selesai gitu. Nah ternyata setelah kita telusuri lagi lebih jauh, ternyata ya guys, memang aplikasinya yang ada di Unique ini guys itu udah kayak semacam aplikasi cari teman gitulah, walaupun di sini dikonfirmasi not a dating app ya, karena dating itu identiknya kayak cari jodoh kayak gitu. Nah dia bilangnya bukan gitu kan, ini semacam kayak membangun jaringan dari para miner kayak gitulah ya, yang untuk ya kayak biasanya kalau di aplikasi nambang itu disebutnya kayak node gitulah ya, seperti itu guys. Cuman kalau aku pribadi sih sebenarnya lah terus kenapa gitu kan, bedanya jadi kayak kita nambang lagi gitu lah. Kemarin nambang udah bertahun-tahun, sekarang nambang lagi jadi penambang beneran nih guys kita. Nah di sini dia sebutkan ya Unique IDO successful finish. Nah artinya untuk jualan token UN-nya itu udah ditutup juga guys. Nah ternyata di sini disebutkan ya dari tanggal 28 Februari itu udah ditutup. Nah ini ya setelah ditutup, dan ternyata di sini disebutkan bahwasanya nanti ya kurang lebih 3 bulan lagi ya itu token UN-nya akan di listing guys. Ya TGE gitulah ya, artinya sudah bisa diperdagangkan atau ditradingkan secara publik kayak gitu. Jadi kita di sini ya kayak nunggu lagi 3 bulan ya. Jadi si Unique ini kayak mengulur waktu lagi dengan ya kasih waktu 3 bulan lagi untuk kita nunggu TGE-nya guys kayak gitu, untuk yang beli atau IDO ya di token UN-nya kayak gitu guys. Nah terus kabarnya gimana buat teman-teman yang nambang ya? Kalau yang nambang kita tiap hari cuman kayak nunggu dia melakukan update terus ya. Ya nggak ngerti nih guys ya. Jadi kita di sini dibilangnya cuman aplikasi update terus, ngapain gitu kita nambang terus kayak gitu guys. Nah dari sinilah aku tuh sekarang udah nambang ya cuman nambang aja, sudah nggak terlalu agresif ya, cuman nambang aja tiap hari tetap nambang, cuma sudah nggak ada agresifnya. Jadi kalau teman-teman pengen nambang ya silakan aja, tak kasih linknya juga kalau mau ikutan ya. Cuman kalau aku pribadi sih
ya udah nggak terlalu expect juga kalau untuk yang dari nambang ini guys. Aku cuma berharap yang IDO dari UN itu bisa ya dapat cuan lah, karena kan kita pakai duit juga guys ikutan IDO-nya atau membeli token di awal gitu. Jadi kesimpulannya untuk unik, ya udah aku tinggal nunggu aja untuk TGE-nya dari token UN. Dan untuk yang FC ini guys, ya teman-teman harus sabar gitu ya, harus sabar dengan tetap nambang. Nah, aku nggak ngerti kapan tuh FC itu bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan. Walaupun menurutku ya kita nambang FD maupun nambang FC ya ujungnya tetap nambang. Lah apa gunanya gitu. Jadi kayak mengulur waktu saja si unik ini guys. Ya, jadi kalau dibilang apakah ini scam, mungkin ya kalau dibilang scam enggak. Cuman yang ada bikin komunitasnya tuh sampai bosen gitu kan. Jadi nanti pada ujungnya kemungkinan dia juga kalaupun ngasih airdrop kan modalnya nggak banyak karena udah banyak yang berhenti. Misalnya seperti itu guys. Nah ini pendapatku ya guys. Nah sekarang yang kedua ini juga cukup unik. Yang kedua ini kita coba bahas block deck ya guys. Nah kita mau coba bahas block deck menurut pendapatku pribadi. Jadi menurutku ya si block deck ini juga mirip-mirip juga ya. Awalnya memang disebutkan ini mungkin lebih banyak orang kayaknya ini scam ya. Seperti itu, cuman ternyata ya kalau aku bilang sebenarnya nggak scam. Cuman ini lebih ke apa ya, ngeprank, kebanyakan ngeprank ya. Sama juga ini juga bikin ruwet juga ini airdropnya. Dan di sini itu konsep airdrop dia itu pakai hard selling guys. Jadi memang dia jualan tuh dengan sistem kayak ngejar urgency. Dibikin seolah-olah udah mau tutup, bahkan bertahun-tahun kayak gitu terus guys. Bahkan sampai bosen. Nah di sini tapi ternyata dia bener-bener listing guys. Bahkan disebutkan di web dia sendiri ya, dia update juga. Kemudian di Coinstore, Lbank, Bitmart. Bahkan sebenarnya ada satu lagi itu Webot guys. Nah dramanya, titik dramanya di sini guys. Ini belum ngomongin yang nambang di HP loh ya. Ini baru ngomongin token yang kita beli presale guys, kayak gitu. Nah, di sini itu ternyata guys, kalau kita cek, misalnya di Webot ini khusus pengguna yang ada di US. Jadi non US tuh nggak bisa masuk ke sini di exchange ini guys. Ini harganya kamu perhatikan ya, 0,0047 sekian lah ya harga sekarang ini. Nah, kemudian dia juga ada listing di Coinstore. Ini kita bisa join di sini. Itu harganya 0,1 guys. Jadi lebih mahal di Coinstore. Nah ini unik nggak? Tokennya sama, tapi harganya bisa beda di antara platform yang lain. Nah kemarin yang udah launching 2 di Coinstore dan juga di Webot, dan yang lainnya yang kayak Bitmart dan juga ada di mana ini di Lbank itu ternyata unik guys ya. Di Lbank kemarin sempat pernah muncul, cuman ternyata sekarang muncul ya. Di sini tuh tertulisnya suspend trading guys. Nah ini unik sekali. Jadi menurutku apa ya, ini nggak jelas, berarti negosiasinya si Blockdeck sama si Lbank ini belum beres, makanya disuspend kayak gitu guys. Dan di Bitmart juga belum muncul. Padahal kalau kita cek di sini, bisa di Bitmart ya guys, ini dia udah posting ya bahwasanya dia akan melisting Blockdeck ya. Di sini itu pada tanggal berapa nih? Tanggal 9 nih bisa dideposit. Begitu juga untuk yang lain ya guys, misalnya di Webot ini bahkan sempat dikomplain guys ya, dikomplain mengenai Blockdeck ini. Kamu perhatikan di sini nih, dia menjelaskan ya untuk mengenai perbedaan harga guys. Nah, dia di sini disebutkan ya guys mengenai pertanyaan-pertanyaan dan komplain dari pengguna-pengguna ya. Intinya kenapa kok harganya beda-beda? Karena kemarin itu sempat ada isu di dalam komunitas, terutama yang ada di Webot ini, bahwasanya ini jangan-jangan tokennya palsu kayak gitu kan. Nah, di sini dia konfirmasi bahwasanya ada di Webot itu memang real, memang benar-benar tokennya si Blockdeck. Dan kenapa berbeda? Ya ini kan dari trading. Kenapa kok bisa seperti ini, bisa terjadi perbedaan harga? Itu ya karena gini guys, kalau kita perhatikan dari chart kita trading ya, jadi kesemuanya ini guys, semua orang yang sudah klaim Blockdeck, yang sudah kita pindah-pindahkan ke dompet Web3 kita kemarin, aku bikin custom RPC segala macam itu guys, itu memang belum bisa dikirimkan ke exchange kayak gini guys. Belum bisa. Jadi yang ada di sini itu adalah orang-orang yang trading, dia depositnya USDT, kemudian dia membeli token Blockdeck, kemudian dia trading. Jadi harga di sini tuh memang nyata. Cuman ini dari orang baru yang membeli token BDEX ini langsung dari exchange-nya. Jadi bukan yang ikutan presale guys. Nah ini memang tujuannya gitu kan. Jadi si exchange mungkin dapat pengguna baru ya yang ikutan ngebeli, karena ini bukan orang yang memindahkan token Blockdeck atau token BDEX-nya itu masuk ke exchange. Jadi kita tetap sama-sama dikunci guys. Jadi bahkan beberapa tokenku yang ada di sini guys, yang sebenarnya udah aku konekin pakai MetaMask, karena kemarin pinginnya ya ini kan kita harus bisa konekkan dompet kita Web3 itu yang ada di Lbank, tujuannya kemarin tuh biar bisa aku pindahkan ke sini gitu kan. Tapi faktanya guys,
ya kita belum bisa juga nih. Kita langsung contohkan aja ya guys, misal deposit kayak gini, deposit kripto. Ini kan ceritanya kita mau mindahin itu dari dompet Web3 ke exchange ya guys. Nah, kita coba cari ya, di sini kita coba cari Bidex gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini statusnya pause guys, bahkan jaringannya juga sedang di pause, itu dari CL Bank. Kita coba ke Coinstore ya. Coinstore ini coba kita deposit juga. Nah ya, di sini kita coba deposit kayak gini, kemudian kita coba cari Bidex. Nah, ini nggak muncul ya guys, artinya ya nggak bisa deposit kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memindahkan token-token kita yang sudah ada di dompet Web3 ke sini guys. Nah, ini untuk yang di Bitmart ya, ini ternyata tokennya juga nggak ada guys, jadi belum ada tickernya juga di sini. Ya udah, jadi nggak bisa, cuman kita cek di akun X-nya. Di Bitmart ini disebutkan ya guys, itu tanggal 9 baru bisa deposit dan trading. Cuman ya aku pikir juga sama, kita hanya bisa trading atau deposit itu untuk deposit USDT ya, bukan deposit yang Bidex guys. Nah, kita coba lihat di sini nih, ini ada orang yang posting ya, capturean kayak gitu, bahwasanya ini bisa deposit kripto token Bidex. Ya, tapi kan faktanya nggak bisa tuh guys. Nah, di sini si Bitmartnya ngasih konfirmasi ya, dia konfirmasi bahwasanya kalau project ini memang ada permintaan dari developer atau block deck-nya untuk delay ya, atau menunda kayak gitu kan. Semua fitur ya, termasuk menutupnya dulu guys. Jadi kita diminta untuk menunggu update-nya. Nah, seperti itu. Jadi memang sebenarnya belum bisa guys untuk kita mau nyari nih ya. Sama, itu pun berlaku untuk di beberapa yang lain. Dan yang menariknya guys, jadi sama, ini konsepnya kayak cuman ngulur waktu aja, walaupun udah berulang kali posting-posting. Dan yang menarik ini guys, di sini si Blockdeck itu dia menjelaskan, nah Bidex masuk ke dalam top 30 coin market cap, nah, plus after sale live. Jadi waktu kemarin itu ya, waktu dia pertama launching di beberapa exchange ini bisa di trading kan, katanya langsung boom gitu kan, masuk ke peringkat 30. Wah, kayak gitu guys. Padahal kalau kita cek ya guys, di sini di coin market cap kita coba cari Bidex. Ini memang udah muncul ya guys kayak gini. Nah, kamu perhatikan ya, di sini itu ada angka 3731. Jadi artinya Blockdex ini masuk di peringkat berapa? 3731. Kayak gitu kan. Mungkin yang nongol kemarin tuh nongol di sini guys, nongol di list yang sini gitu kan. Nah, jadi menurutku apa ya guys? Kalau aku boleh bilang ya, sekarang ini harga tokennya bilangnya Rp2.000 ya gitu, yang tercantum di coin market cap ya. Cuman ini dia ngambil datanya dari Coinstore guys. Nih Coinstore, jadi yang diambil Coinstore. Uniswap-nya belum aktif, Pionex ya juga belum, Pickle ya belum juga. Jadi cuman dia ngambil data dari si Coinstore. Nah, dan di sini pun datanya juga kayaknya nggak tahu update atau nggak tahu. Liquidity-nya sekian ini. Jadi memang menurutku apa ya guys, ini menurutku bukan scam gitu loh, bukan scam, cuman kayak permainan marketing aja gitu loh, menunda-nunda kayak gitu kan, sembari dia kayak ya kalau bisa kolek dana lebih banyak kenapa harus enggak gitu kan. Jadi ini kayak strategi dia kayak gitu. Jadi emang datanya diambil dari coin market cap kayak gitu. Nah, seperti ini. Dan kemudian di sini disebutkan major moment. Jadi memang dia dibilangnya ranking 3 ya dari most view project. Coba kita yang paling banyak ditonton katanya seperti itu. Kita coba cek deh. Ini kan paling sering dikunjungi, kita cek aja. Ya, memang dia masuk ya guys, paling banyak dikunjungi itu dia kayaknya rank 3 guys ya, selama 24 jam ini. Memang ini benar, tapi sebenarnya di sini tuh orang-orang sedang cari informasi sebenarnya. Ya, kayak gitu guys. Dan ini ya Pi Network ya malah ranking 2, ini paling banyak dikunjungi guys. Seperti itu guys. Nah, jadi menurutku ya seperti itu ya kalau untuk mengenai dua project ini. Jadi kesimpulannya untuk Unique ya juga sama, aku udah nggak terlalu expect. Yang penting ya tokennya UN bisa TGE 3 bulan lagi, dan ya bisa ngejual, syukur-syukur tetap ada cuannya lah. Cuman kalau cuan banget kayaknya nggak tahu ya. Kemudian kalau untuk Blockdex ini juga sama, dia masih jualan terus ya guys. Jadinya aku juga kurang minat juga, karena aku juga belum bisa update ke teman-teman semuanya yang pengen ngeklaim atau ngirim token Bidex-nya itu ke exchange. Nanti kalau udah bisa aku pasti akan berikan. Nah, teman-teman silakan gabung ke Telegramku gitu kan. Silakan join aja di sana. Dan sekarang yang paling penting guys, ini aku mau kasih tunjukin yang menurutku ya, daripada dua project Unique dan si Blockdex ini bikin kecewa, menurutku ada sebuah potensi baru nih guys. Nah, di sini guys, kamu bisa join di Bitnasdaq ya. Bitnasdaq ini sebenarnya aku udah sering bahas, bahkan cukup banyak. Dan ini hampir setiap hari aku mainkan.
Ya, di sini tokennya dia tuh BNK guys. Memang ini belum listing dan dia nggak janjiin airdropan. Jadi konsepnya benar-benar kita nambang, dan menurutku ya guys, menurutku di kala market jelek gini aja, dia itu hitungannya harganya cukup oke guys, walaupun ada turun-turun ya guys. Cuman dia tuh identik cepat rebound karena ada sistem burning dan juga ada sistem penambangan deflasi guys. Makanya harganya juga menurutku cukup stabil. Tapi yang aku mau jelaskan di sini, selain kita bisa nambang atau tradingan kayak gini guys, ada hal yang menarik dari di luaran kripto guys. Kamu bisa lihat potensinya. Jadi si BitNasdaq ini kamu bisa tradingan spot dan future. Cuman di sini nggak cuman trading kripto guys ya. Kamu bisa yang lainnya. Di sini kamu tunjukkan itu adalah book. Nah, book ini itu ada semacam kayak apa guys? Ya, misalnya emas, minyak, silver, gas, palladium dan platinum kayak gitu guys. Nah, yang aku mau share ke kamu guys, kan ini lagi heboh dengan berita perangnya Amerika Israel lawan Iran itu guys. Dan kalau sekarang ini perang itu guys, itu kan Iran tempatnya minyak ya guys. Nah, kamu perhatiin ini chartnya ya, US oil USDT ini guys. Kita cek detailnya. Kita rubah ke 1 hari nih guys. Tuh guys, harga minyak nih guys. Jadi semenjak bom-boman ya, tadi kan ada pengeboman, katanya di Iran itu kilang minyaknya itu dibom sama Amerika guys, kayak gitu. Dan langsung guys, meledak harganya, langsung naik guys, tinggi nih guys, sehari ini guys. Ini karena perang itu tadi ya, Iran lawan Amerika, lawan Israel itu dan teman-temannya guys. Nah, jadi kalau teman-teman ya mau tradingan gitu, menurutku ya ini bukan ajakan ya. Kalau memang mau melihat potensinya dan yakin kedepannya bakalan bisa naik lagi guys, kamu bisa coba deh lirik-lirik untuk oil. Ini kan US oil. Kita cek ke sini UK oil ya guys. Kita rubah ke 1 hari guys. Tuh juga sama guys, juga naik. Jadi artinya oil tuh kayaknya bakalan bisa lebih tinggi lagi kalau perang ini nggak habis-habis. Ini cuman pendapatku pribadi sih, kayak gitu guys. Coba kita bandingkan dengan emas. Emas 1 hari kayak apa? Nah, ini malah cenderung rada turun guys. Sempat tinggi turun lagi guys emas. Jadi artinya sekarang nih oil ini bisa apa ya, bisa naik lagi kemungkinan. Atau mungkin kita cek gas ya, gas kayak apa, rubah 1 hari kayak gimana. Ini ya, ini udah turun kayaknya mau naik lagi. Cuman nggak ngerti ini kalau terus-terusan perang ini pasti ada dampaknya guys, kayak gitu. Nah, ini kalau kamu mau beli beberapa aset yang modelnya seperti ini guys. Nah, di BitNasdaq ini menurutku cukup lengkap. Kamu bisa trade kayak gini terus pilih spot. Nah, di spot ini kamu tinggal pilih-pilih aja beberapa aset, misalnya kripto, bulk, bahkan forex juga ada, indeks, bahkan US stock nih, saham Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika yang blue chipnya itu juga ada guys. Jadi menurutku ya BitNasdaq ini cukup lengkap. Di luar dia ada fitur yang ya cukup menarik juga dan aku sering ikutan, yaitu konsepnya buyback pool ya. Buyback pool itu kayak kita membeli tokennya, token dia yang BNK ini, kemudian kita bakar, kita rubah jadi hash rate. Nanti 30 hari guys, itu akan dikembalikan uang kita dalam bentuk USDT guys. Jadi kalau kamu modalnya $1.000 misalnya gitu, kamu akan dapat reward 20% ya. Jadi $1.000 kamu kunci, nanti dikembalikan pada hari ke-31 dan selanjutnya kamu akan mendapat reward itu yang 20%-nya. Jadi kurang lebih ya $200 kayak gitu guys. $200-nya cuman akan dibagikan itu per hari guys, dipecah gitu ya. Harian kayak gitu dikembalikan ke kamu. Itu dari hari ke-31 sampai ke hari 180. Jadi dipecah gitu kan, 20%-nya bonus itu. Tapi kan lumayan, modalnya udah langsung dibalikan di hari ke-31 guys. Itu salah satu fitur yang menurutku cukup oke di luar nambang ya guys. Nambang juga aku ikutan di BitNasdaq ini guys. Nah, kamu bisa cek-cek aja dulu. Cuman ya tentunya guys, kamu jangan langsung memutuskan iya atau tidak. Yang jelas kamu pelajarin aja dulu kayak gitu. Nah, kamu bisa tanya jawab, bisa langsung di kolom komentar atau join ke grupku guys ya, di Telegram, mau di grup atau di channel. Kalau teman-teman mau diskusi tanya jawab apa aja, kalau mau request juga bisa kayak gitu guys. Jadi kita bisa langsung cepet gitu. Kalau nunggu video kadang kan cukup lama. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman, silakan melihat beberapa peluang ini di luar airdrop unik dan block deck yang bikin sebel juga. Menurutku si BitNasdaq ini walaupun tokennya belum listing, cuman kabar-kabarnya itu tahun ini juga bakalan listing atau TGE guys. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton. Kalau suka silahkan like, kalau bermanfaat silahkan dibagikan. Tetap semangat dan ciao.